Kalau kalian sudah punya pinjol sampai puluhan juta limitnya, galbaikan sekarang. Apakah aman? Aman. Simak aja video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimudahkan rezekinya. Di video kali ini saya akan membahas tentang pasti ya, edukasi lagi tentang pinjaman online, terutama di sini nih yang punya tunggakan sampai puluhan juta. Di sini ada juga beberapa nasabah yang punya seperti itu, sampai bahkan ada yang lebih dari 200 juta. Saya menanganin juga, ada beberapa cerita gitu kan dari mereka, dan sekarang mereka ada gagal bayar, kita bimbing, kita dampingin gitu kan. Jadi kalau untuk teman-teman yang punya permasalahan yang sampai puluhan juta juga, sebenarnya sebaiknya ya stop bayar aja sekarang. Apa sih alasannya bisa seperti itu? Oke, kita simak aja video ini ya sampai habis. Oke, sebelum itu yang baru bergabung tentunya bantu channel ini untuk berkembang dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah dan juga bunyikan notifikasi loncengnya supaya saat upload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuannya. Dan teman-teman yang ingin konsultasi secara langsung bisa menuju WA saya yang ada di deskripsi video kalau teman-teman lagi kesulitan dalam pinjaman online ataupun ingin bebas dari jeratan pinjol itu sendiri, termasuk yang masih gali lubang tutup lubang. Stop sekarang ya. Hentikan sekarang gali lubang tutup lubang Anda sebelum Anda menyesal, teman-teman ya. Oke, kita lanjut membahas topik kali ini. Topik kali ini yang saya akan bahas adalah untuk teman-teman yang punya pinjol sampai puluhan juta, karena di sini juga banyak ya teman-teman ya. Saya mungkin akan tampilkan di sini beberapa nasabah punya limit sampai puluhan juta di pinjolnya itu sendiri. Saya menyarankan untuk gagal bayar. Kenapa? Karena memang itulah mulainya jeratan pinjol. Ya, karena setelah ibaratnya limit besar seperti ini pasti 100% kalian tetap aja akan gagal bayar nantinya. Akan merasa terjerat, akan merasa kesusahan untuk dalam pembayaran itu sendiri. Ya. Seperti nasabah-nasabah nih, ada salah satu nasabah yang saya tanganin juga banyak ya. Sebenarnya banyak ya. Yang puluhan juta itu banyak, tapi ini adalah satu nasabah lebih dari 200 juta dia gagal bayar. Lebih dari 200 juta. Satu aplikasi aja bisa sampai 50 juta. Ada yang 30 juta. Rawatannya benar-benar banyak dan total tagihan aplikasinya ada 22 aplikasi. Ya, banyak, saking banyaknya gitu kan. Sampai ratusan juta tunggakannya. Tapi yang mirisnya itu dia tidak pernah makan uangnya sama sekali. Itu yang mirisnya. Makanya saya sarankan untuk gagal bayar aja. Ya, gagal bayar aja dari sekarang. Ngapain Anda masih rawat-rawatin, masih bayar-bayarin? Karena memang sudah mentok juga, sudah pusing juga bayarin. Dan juga memang untuk ibaratnya nyari uangnya juga sudah nggak dapat lagi. Udah stop bayar, kita bimbing. Nah, inilah contoh, salah satu contoh mirisnya jeratan pinjaman online. Punya hutang ratusan juta tapi tidak dimakan sama dia. Kenapa? Dah kemana uangnya? Kalau pertanyaan orang awam pasti kayak gitu. Bisa hutang sampai puluhan juta kayak itu, kemanakan uangnya? Pasti. Pertanyaan orang awam yang tidak tahu pasti seperti itu. Ya, tapi kalau yang orang yang tahu pasti tahu. Ya, hutang yang sampai puluhan juta, limit yang sampai puluhan juta, hutangnya ratusan juta, itu uangnya hanya untuk gali lubang tutup lubang. Hanya untuk menutup hutang lagi. Seperti itu. Kadang yang limit puluhan juta itu, semakin Anda ibaratnya bayarin aplikasi Anda, justru itu akan semakin besar limitnya. Ya, seperti itu. Akan semakin besar. Cuman kadang nasabah ini gali lubang tutup lubang, itu mirisnya. Ya, makanya kalian jangan sampai seperti itulah ya. Tapi karena apa? Karena dengan ibaratnya tetap gali lubang tutup lubang, karena memang takut tadinya ya untuk gagal bayar, jadi ambil lagi dari aplikasi lain, tutupin lagi, puterin lagi, tutupin lagi, terus menerus seperti itu justru ada mentoknya, kedepannya ada mentoknya, dimana kalanya Anda tidak bisa pinjam lagi untuk nutupinnya, dan akhir ujungnya sama-sama aja gagal bayar gitu kan. Udah lebih galbaikan aja ya. Ngapain? Kita juga kadang kebanyakan yang hutang puluhan juta itu untuk gali lubang tutup lubang, kita nggak makan uangnya kok. Yang harus Anda pahami juga tentang hukum pinjolnya. Pinjol hukumnya cuma perdata. Dan perdata untuk pinjol tuh kadang ya memang nggak ada sih yang dibawa ke pengadilan. Nggak ada yang dibawa ke pengadilan. Mau hutang puluhan juta pun, ini ya nasabah yang saya tanganin pun yang bahkan ratusan juta, tunggakannya nggak dibawa ke pengadilan kok. Nggak ada. Ya, seperti itu. Lebih baik kita bebas sekarang, udah stop bayarin aja. Saya selalu mengingatkan, saya bimbing, saya dampingin, saya kasih edukasi. Stop bayar. Ngapain? Dan juga hutangnya juga bukan hutang Anda. Intinya hanya untuk bayar aplikasi lagi. Yang kenyang itu aplikasi dari bunga-bunga yang memang mereka dapatkan. Hutang sampai satu aplikasi 50 juta nih, aplikasi UATAS 50 juta.
Udah kemana uangnya? Hanya untuk bayar aplikasi lagi. Dari pinjaman pertama, bayaran ke pinjaman kedua, bayaran seperti itu terus menerus. Justru lebih bagus kalau teman-teman punya aplikasinya belum sampai ke sana. Jangan sampai ke sana. Lebih bagus seperti itu, langsung stop bayar aja. Ya, kalau memang tidak punya uang untuk bayar dari ibaratnya uang pribadi Anda, udah stop bayar aja dulu. Mungkin nanti niat bayar, ya udah nanti nego pokok gitu kan, seperti itu, kumpulkan uang dulu. Jangan sampai ambil dari aplikasi lagi. Ya, seperti itu. Amannya di mana amannya? Ya amannya itu tadi yang namanya hutang pihutang secara hukum perdata, ya. Untuk pinjol hutang perdata nggak ada yang dibawa ke pengadilan. Yang jadi PR tinggal bagaimana kita menanganin teror penagihan aja. Dan kalian harus paham juga, segala bentuk penagihan itu ada aturan dan juga SOP yang berlaku. Jadi nggak ada yang perlu kita takutkan. Seperti kolektor lapangan datang ke rumah, apa yang Anda takutkan sama kolektor lapangan? Itu ada aturan dan juga SOP yang berlaku. Semua ada peraturan jelas, kita nggak bayar pinjol, hukumnya perdata. Data kita aja rusak kalau untuk pinjol, BI checking, blacklist. Gitu doang. Ya, kalau untuk pinjol itu. Jadi nggak ada juga yang dibawa ke pengadilan, mereka akan rugi. Dan kalau memang si FC datang memang tidak sesuai aturan SOP, lihat aja di berita-berita. Mungkin ada yang arogan-arogan, tapi ujungnya apa? Kan ditindak, ditangkap, kan seperti itu. Jelas kan ada peraturannya. Secara hukum, ya, nasabah itu dilindungi hukum. Seperti itu ya. Dilindungi hukum. Hukum melindungi kita sebagai nasabah. Gitu kan? Karena nggak bayar itu karena memang gak bisa bayar, udah gagal bayar, seperti itu. Dan gak ada yang perlu kita takutkan untuk gagal bayar. Makanya di sini kita bimbing untuk itu, merubah pola pikir kalian, merubah mindset kalian. Gagal bayar gak semenakutkan yang kalian pikirkan. Tapi intinya ini ya untuk teman-teman yang memang di dalam jeratan pinjol itu sendiri, yang masih gali lubang tutup lubang ataupun bahkan tidak bisa bayar pinjolnya. Jangan memaksakan untuk bayar, ya. Jangan memaksakan untuk bayar gitu kan, karena kan mungkin kalian takut untuk gagal bayar, tapi maksakan bayar malah dari aplikasi lagi, itu kesalahannya. Ya. Nah, untuk teman-teman yang seperti itu boleh dikonsultasikan ke sini biar kalian paham dulu ya tentang resiko pinjol itu seperti apa, hukum pinjol kayak gimana. Saya selama nanganin nasabah yang punya pinjol, bukan saya menanganin doang, tapi saya sendiri juga kan ngalamin gagal bayar pinjol seperti apa. Ya, gak semenakutkan yang kalian pikirkan semuanya juga. Ya. Karena ketakutan itu muncul apa? Karena ketidakpengetahuan kita aja. Yuk kita belajar sama-sama di sini. Ya, untuk teman-teman yang intinya yang ingin bebas dari jeratan pinjaman online yang sudah tidak bisa bayar. Ya jangan sampai ibaratnya, karena kalau pinjol ini sendiri, kalau menurut saya mah udah menjerat. Gak ada pinjol yang membantu, tapi menjerat. Awalnya iya membantu, kita pinjam lah, masih kita bayar. Karena ada bunga yang naik, yang tinggi, ujung-ujungnya misalkan saat kita ibaratnya lagi nggak bisa bayar, nah, itulah mulainya jeratan pinjol sendiri. Kita berpikir takut gagal bayar, kita coba lagi aplikasi lain lah. Ambil, bayarin ke sini. Ambil lagi, puter terus-menerus sampai puluhan juta. Ya, banyak kasus yang saya tangani juga sudah saya bahas. Dari 2 aplikasi katanya punya tunggakan 5 juta. Bukannya selesai, tapi malah jadi 30 juta dengan aplikasi lain. Bahkan ibaratnya tunggakan ke bank, bahkan juga sampai menggadaikan BPKB gitu kan. Banyak seperti itu, banyak kasusnya seperti itu. Ya, dikarenakan apa? Ingin menutupinya dengan ibaratnya membuka hutang baru. Seperti itu ya. Pokoknya ingin lebih jelas boleh dikonsultasikan aja masalah kalian terlebih dahulu, silahkan ke WA yang ada di deskripsi video. Ya, untuk teman-teman kalau memang ingin bebas dari pinjol ya seperti itu. Ya. Mudah-mudahan sih intinya mendapatkan pencerahan aja bahwa pinjol itu nggak semenakutkan yang kalian pikirkan saat kalian gagal bayar walaupun hutang puluhan juta, ratusan juta. Ya, seperti itu. Mungkin sampai di sini saja informasinya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Jangan lupa teman-teman cek di TikTok saya juga. Saya di TikTok live setiap hari juga ya teman-teman, live setiap hari memberikan edukasi-edukasi untuk teman-teman ya. Ada di sini ya, ataupun di deskripsi video bisa cek ya TikTok, IG sama slide video saya juga ada ya teman-teman seperti itu. Oke, mungkin saya sedikit informasinya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya pamit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.